Hayo brother sista, kembali lagi di channelnya Cakdul. Oke, kali ini Cakdul akan melanjutkan film Nobunaga Concerto yang part 7. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, langsung cek saja link deskripsi ya dulur. Oke lah, tanpa banyak nyocot, kita langsung saja menuju ke videonya. Di keesokan hari, Akechi meminta maaf karena bertindak tanpa mengetahui perasaan Nobunaga. Namun Nobunaga masih kesal karena dia bingung untuk menjelaskan kepada semua orang tentang kejadian tersebut. Akan tetapi Nobunaga akan berusaha untuk menjelaskannya. Saat mereka semua berkumpul, Nobunaga meminta maaf tentang apa yang sudah terjadi. Namun para pasukan sudah berdiskusi karena jika Enryakuji dibiarkan akan menjadi ancaman bagi klan Oda. Namun Nobunaga masih tak senang dengan hal tersebut dan menyuruh pasukannya agar tak menirunya. Setelah semua pasukannya bubar, Sunio melihat kipas Akechi yang tertinggal. Scene berpindah, terlihat Hanbei yang menyuruh adiknya untuk menyelidiki seseorang. Dia adalah Hideyoshi untuk mencari tahu kebenarannya. Terlihat Akechi yang akan minum. Lalu tiba-tiba dia dipanggil dengan nama tuan muda yang ternyata itu adalah Suneo. Di sini Sunio beranggapan jika Akechi adalah Nobunaga. Namun Nobunaga menyangkal hal itu dan pergi. Akan tetapi Sunio menyusul lalu memperlihatkan kipas Akechi yang tertinggal. Di sini Sunio tahu karena kipas tersebut hadiah dari mendiang ayah Nobunaga. Akechi pun tak bisa mengelak. Di tempat persembunyian, Akechi mengatakan yang sebenarnya. Sunio yang mendengar hal itu menjadi sedikit kesal karena selama ini dia melayani seorang penipu. Lalu Akechi menyuruh Sunio agar tak memberitahu siapapun. Sunio pun menjadi kesal dan meninggalkan Akechi. Di kerajaan, Toshio disuruh Nobunaga untuk berkencan dengan Yuki karena mereka berdua masih sama-sama muda. Namun Toshio tak mau melakukan hal tersebut karena dia takut akan seperti Ieyasu. Di sini Kicho meminta tolong karena dirinya ingin Yuki bisa bahagia seperti wanita pada umumnya. Dan Nobunaga menyerahkan masalah Yuki kepada Toshio. Akhirnya Toshio menuruti mereka. Saat mereka rapat, Nobunaga mendapat kabar jika Shogun mengirim surat untuk para daimyo agar menyerang klan Oda kembali. Lalu Nobunaga berencana untuk menemui Shogun dan menyuruhnya agar tak mengirimkan surat tersebut. Akan tetapi Sunio melarangnya dan menyuruh Nobunaga agar menyuruh Akechi melakukan tugasnya. Namun Nobunaga masih trauma dengan perbuatan Akechi. Lalu Hideyoshi berkata jika Shogun masih memiliki dendam terhadap Nobunaga. Oleh karena itu biar Akechi yang menemuinya. Karena Akechi juga mengenal baik Shogun. Mendengar hal itu Nobunaga menyuruh Sunio untuk ikut agar dirinya merasa tenang. Di keesokan hari Akechi menyuruh Shogun agar tak mengirim surat tersebut. Namun Shogun menolaknya karena Nobunaga tak terlalu kuat dan kalian tak sepadan dengan kami. Lalu Akechi menjawab jika Nobunaga berhasil mengalahkan Imagawa, menaklukkan Mino, dan menaklukkan Takeda Shingen yang tak terkalahkan. Jika Shogun masih berani melawan Nobunaga, siapa yang tahu akhirnya seperti apa. Mendengar peringatan Akechi, Shogun menjadi takut dan menyuruh bawahannya untuk membuang semua surat. Saat di perjalanan pulang, Sunio berkata jika Akechi memiliki wibawa untuk menjadi Nobunaga. Namun Akechi menolaknya dan menyuruh Sunio agar mendukung Saburo sepenuhnya. Orang yang bersalah hanyalah dirinya dan dia meminta tolong agar Sunio mendukung Saburo menjadi Nobunaga. Scene berpindah, terlihat Shogun yang masih kesal dengan Nobunaga. Namun saat membuka pintu, ternyata Hideyoshi masih berada di depan pintu. Di sini Hideyoshi meminta agar Shogun menyerang Nobunaga bersamanya karena dia sudah muak dengan Nobunaga. Jika Shogun bergerak, para daimyo akan membantu Shogun untuk melawan Nobunaga. Mendengar hal tersebut, Shogun langsung menuruti Hideyoshi. Saat di kerajaan, Nobunaga sangat senang karena Shogun mau membuang semua suratnya. Lalu tiba-tiba dia mendapat kabar jika Shogun telah bergerak. Saat rapat, Hanbei menyuruh Nobunaga agar menyerang Shogun sebelum klan lain bergabung. Dan situasi ini menguntungkan bagi dirinya karena dianggap sebagai pembelaan, bukan melawan Shogun. Mendengar hal itu, Nobunaga menyuruh pasukannya untuk bersiap. Lalu Hideyoshi meminta agar dirinya berada di barisan depan untuk menebus kesalahannya. Tiba di hari peperangan, di camp Shogun dia terlihat senang karena Nobunaga akan diserang oleh sekutunya sendiri. Dan Shogun akan semakin kuat ketika para klan membantunya.
Di garis depan terlihat Hideyoshi yang berangkat menuju peperangan. Kembali ke Shogun. Di sini dia merasa senang setelah mendengar kabar jika Hideyoshi sudah mulai bergerak. Lalu dia bertanya tentang klan lainnya, di mana klan lain tak bisa membantu karena mereka semua takut dengan Nobunaga setelah insiden pembakaran kuil. Namun Shogun tak mempermasalahkannya. Jika Hideyoshi berhasil membunuh Nobunaga, semua akan berakhir. Nani? Onushi, まさか初めから世をはめるつもりで。足利の時代はこれで終わり。これからは織田の時代だ。秀吉！ Hari berganti malam, terlihat pasukan Oda yang merayakan kemenangannya. Di sini para pasukan mengikuti taktik Hideyoshi karena bisa menipu Shogun untuk menurunkan tentaranya. Nobunaga yang mendengar hal tersebut, dia memarahi Hideyoshi karena membunuh musuh dengan cara menipu. Di sini Nobunaga tak ingin kejadian seperti Enryakuji terulang kembali. Namun Hideyoshi menjawab jika kejadian Enryakuji untuk membalas Moririn, dan berkat penyerangan Enryakuji wilayah lain menjadi takut dan tak membantu Shogun. Para pasukan yang mendengar hal itu setuju dengan Hideyoshi. Nobunaga pun tak bisa berkata apa-apa. Di keesokan hari terlihat Yuki hanya melamun saat dipanggil oleh Kicho. Di sini Yuki berkata jika Toshio mengajaknya untuk berkencan. Mendengar hal itu, Kicho juga merasa senang dan menyuruh Yuki untuk memakai kimono dari Kicho. Scene berpindah, terlihat Nobunaga yang masih melamun dengan perkataan Hideyoshi. Lalu dia didatangi oleh Yuki. Di sini Yuki juga berkata jika besok dia akan kencan dengan Toshio. Di sini Yuki berterima kasih kepada Nobunaga karena telah memaafkan pengkhianat seperti dirinya dan bisa merasakan kebahagiaan di kerajaan Owari. Di keesokan hari, Nobunaga mengumumkan era barunya yang disebut era Tensho. Para pasukan pun senang mendengarnya. Di kerajaan Omi, Nagamasa juga menyukai nama era yang dibuat oleh Nobunaga. Lalu Oishi menyuruhnya untuk berhenti berperang dan bergabung dengan Nobunaga. Akan tetapi ayah Nagamasa menolak hal tersebut dan berkata jika dirinya akan terus berjuang untuk melawan Nobunaga. Di keesokan hari, Nobunaga didatangi oleh bawahan Asakura. Di sini dia berkata bahwa akan mendukung Nobunaga untuk berjuang. Dan untuk membuktikannya, dia membawa kepala dari pengikut Asakura. Nani? 確かに魚住殿に相違ありません。 Setelah diperiksa oleh pasukannya, Nobunaga menyambut Koizumi sebagai bawahannya. Di sisi lain terlihat Toshio dan Yuki sedang asik berkencan. Di sini Toshio berkata jika dirinya sangat menyukai Nobunaga dan ingin menjadi sepertinya. Lalu Toshio menyuruh Yuki untuk menceritakan kehidupannya. Di sini Yuki berkata jika dirinya ingin menjadi wanita biasa dan bisa menikmati kebahagiaan setiap harinya. Mendengar hal itu, Toshio membuat janji dengan Yuki, di mana Toshio akan menjadi samurai yang handal dan Yuki menjadi wanita biasa. Saat kembali, Yuki melihat Koizumi yang berada di istana. Kemudian dia menceritakannya kepada Toshio jika Koizumi adalah mata-mata dari Asakura. Namun Toshio berkata jika Koizumi sudah berpihak kepada Nobunaga. Akan tetapi Yuki membantah hal tersebut karena Koizumi sangat setia dengan Asakura. Mendengar hal itu, Toshio akan mengawasinya. Tiba di pesta menyambutan. Di sini Toshio selalu mengawasi gerak-gerik Koizumi. Setelah memberi minum ke Nobunaga, Koizumi pergi keluar. Namun Toshio terus mengikutinya sampai akhirnya Koizumi berhenti dan tertawa kepada Toshio.
Setelah Yuki berterima kasih, dia mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, dia tewas. Toshio yang melihat hal itu, dia segera mengejar Koizumi. Di depan gerbang, Toshio berhasil menemukannya dan mengakhiri Koizumi dengan tenang. Beberapa waktu kemudian terlihat Toshio yang akan mandi, namun tak jadi karena dia masih kesal. Lalu Suneo datang karena akan mandi juga, namun tak jadi karena melihat Toshio membuang airnya. Di sini Toshio berkata bahwa Yuki ingin menjadi wanita biasa, kenapa dirinya harus mati. Di keesokan hari terlihat adik Adenbe yang sudah mendapatkan informasi jika nama Kinoshita sudah mati di desanya. Lalu dia menganggap bahwa Hideyoshi adalah seorang penipu dan masih belum tahu siapa sebenarnya Hideyoshi. Di sisi lain terlihat Hideyoshi yang menguping pembicaraan mereka. Scene berpindah, terlihat Suneo yang bicara dengan Nobunaga. Di sini dia berkata jika Suneo dan semua pasukan ada untuk melindungi klan Oda, namun tidak untuk melindungi seorang penipu. Suneo tak bisa lagi menjadi bagian klan Oda dan mati demi seorang penipu. Moririn dan Yuki mati demi dirimu. Itu semua tak seharusnya terjadi. Mendengar hal itu, Nobunaga membenarkannya. Itu semua memang kesalahan. Lalu Suneo menyuruh Nobunaga untuk pergi dari sini. Kemudian cerita berlanjut ke part 8 ya dulur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channelnya Cak Dul ya dulur, agar kalian tak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Di sini Cak Dul undur diri. See you next